Selamat sore anak-anak, kita kembali dalam ibadah online untuk sekolah minggu. Kita mau mulai ibadah kita, ayo kita berdiri semua, kita nyanyikan Kemurahan-Mu. Dengan sikap doa yang baik, mata ditutup, lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah lewat online. Mohon Tuhan urapi kami semua, guru-guru maupun anak-anak-Mu, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mengusir kuasa-kuasa, roh jahat, roh main-main, roh tidak taat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi keluar dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk anak-anak tetap berdiri ya. Kita mau nyanyikan hari ini harinya Tuhan dengan tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yuk buka suara ya. Meskipun anak-anak di rumah tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan Yesus pokok dan kitalah carangnya ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
lanjutkan dengan Yesus itulah satu-satunya. Dengan tepuk tangan ya anak-anak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, anak-anak boleh duduk sekarang ya. Kita mau dengarkan pengumuman. Ya. Ya, yang pertama ibadah sekolah minggu ya. On-site berarti tatap muka di gereja ya, untuk Surabaya jam 9.15, di Malang jam 10 pagi, Medan 10.15, Jakarta jam 4 sore. Harap mendaftar terlebih dahulu. Kemudian setiap kali beribadah anak-anak berpakaian rapi ya. Jangan lupa untuk anak-anak yang besar menyiapkan Alkitab dan alat-alat tulis ya, untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KIZYIYNP ya. Kodenya KIZYIYNP. Kemudian bagi anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja tidak boleh mengganggu, artinya tidak boleh rame, tidak boleh teriak-teriak, jangan lari-lari atau jalan-jalan ya, supaya tidak mengganggu ibadah bersama orang tua kita. Nah, anak-anak harus duduk manis. Kalau waktunya memuji Tuhan, ikut memuji Tuhan. Waktunya mendengarkan firman, juga dengan sikap yang manis ya, supaya kita semua papa mama, juga anak-anak bisa mengalami kuasa dari Tuhan ya. Kita beribadah, kita mengalami kuasa dari ibadah. Nah, sekarang kita berdiri ya anak-anak ya. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Yuk dengan sikap doa yang baik ya. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu.
Biarlah Tuhan urapi telinga kami, supaya kami boleh mengalami urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan menyucikan hati kami, Tuhan menjamah hati kami. Biarlah firman yang kami terima oleh anak-anak-Mu bisa menjadikan berkat untuk hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi firman Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk menyucikan segenap kehidupan kami. Walaupun anak-anak-Mu ini masih kecil Tuhan, biarlah Tuhan tolong lewat urapan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman itu tertanam dalam hati mereka, supaya mereka bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mau menengking kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu jalannya firman, apapun itu Tuhan, roh tidak taat, roh main-main, roh tidak dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir pergi keluar dari hati kami, Roh Kudus yang bertahta dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk anak-anak yang besar, siapkan Alkitabnya, juga bukunya, alat-alat tulis ya. Belajar ya anak-anak ya untuk mencatat supaya firman ini boleh menjadi berkat untuk anak-anak. Yuk kita buka dulu Alkitabnya, Amsal 3 ayat 5 dan ayat 7. Amsal 3 ayat 5 dan ayat 7. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya. Nah, di sini ya Tuhan menghendaki kita untuk percaya dan mempercayakan diri kita tuh sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, artinya dalam mendengarkan firman, jangan kita memakai logika kita, ya, supaya untuk hidup taat untuk hidup taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, ya, dalam mendengarkan firman tuh jangan memakai logika kita. Apa sih logika itu Tante? Nah, logika misalnya sering kita dengar ya anak-anak ya, masuk logika. Nah, masuk akal ya, berarti apa yang kita dengar ya itu masuk di akal kita sehingga kita bisa menerima. Itu artinya masuk ke dalam logika kita ya. Tapi kalau untuk mendengar firman jangan kita memakai logika kita ya, tapi kita harus percaya ya. Yuk, ada dua sikap ya dalam kita menerima firman Tuhan, dalam mendengar firman Tuhan tuh ada dua sikap. Sikap yang salah dan sikap yang benar. Kita belajar dulu sikap yang salah ya. Apa itu sikap yang salah ya? Jika kita mendengar firman Allah yang masuk logika, itu adalah sikap yang salah ya. Artinya cocok dengan pikiran daging kita ya. Juga bisa memuaskan telinga kita karena cocok ya. Nah, dalam mendengarkan firman baru kalau itu sudah masuk ke dalam logika kita, cocok dengan pikiran daging kita, telinga kita bisa menerima, oh ya itu benar karena cocok dengan logika kita. Nah itu baru kita ikuti atau kita terima. Kalau tidak masuk logika, firman itu tidak masuk logika, tidak masuk akal. Misalnya kayak Bapak Abraham memberikan anaknya diminta sama Tuhan. Dia sudah dalam usia tua, mendapatkan anak Ishak, tapi dalam usia tua anaknya tuh diminta untuk menjadi korban. Itu tidak masuk logika ya, tidak masuk logikanya kita. Bagaimana anak semata wayang tapi diminta untuk jadi korban, sudah dapatnya dalam masa tua. Nah itu tidak masuk logika
ya, itu tidak sesuai dengan pikiran daging kita, maka firman itu kita tolak. Itu adalah sikap yang salah. Kita baca dulu Kisah Rasul pasal 26 ayat 18 ya. Kisah Rasul pasal 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, di sini ku besar ya, Tuhan, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ya. Tuhan menginginkan kita tuh untuk hidup taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, karena kita harus hidup dengan iman dari iman kita. Ya, walaupun firman yang kita dengar itu tidak sesuai dengan pikiran daging kita atau tidak sesuai dengan logika kita, ya. Berarti kalau kita mendengar firman itu hanya dipercaya, kita terima dan kita percayai supaya kita mengalami kuasa dari firman untuk mengubahkan kehidupan kita, ya. Contohnya ya apa? Ya, contoh dari sikap yang salah ini ya, tentang orang kaya dan Lazarus ya. Banyak sering ya anak-anak sudah mendengarkan dalam sekolah minggu tentang ceritanya Lazarus dan orang kaya. Ya. Coba kita baca Lukas 16 ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20 ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah, di sini orang kaya dan Lazarus itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, berarti mereka adalah anak-anak Tuhan. Lazarus orang anak Tuhan, orang kaya itu juga seorang anak Tuhan. Ya. Secara logika ya, orang kaya itu terpandang ya. Orang kaya itu terpandang punya kedudukan, punya kekuasaan, punya kekayaan. Nah, sedangkan hidupnya suka bersukaria setiap hari, tadi di ayat 19, setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Ya, itu yang dilakukan oleh orang kaya. Sedangkan Lazarus ya, seorang pengemis, miskin, tidak bisa apa-apa, bahkan untuk makan pun tidak punya, ya. Tetapi ya, dia tidak bersungut-sungut dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Keduanya meninggal dunia. Ya, baik Lazarus maupun orang kaya itu meninggal dunia. Nah, waktu keduanya meninggal, apa yang terjadi? Lazarus berada dalam pangkuan Bapak Abraham. Ya, waktu hidupnya dia menderita sekali, ya, karena untuk makan pun dia tidak punya. Ya, dia hanya mengandalkan, ingin menghilangkan laparnya tuh dari apa yang ada di meja orang kaya itu, ya. Mungkin remah-remah, ya, dia ingin makan. Nah, tapi yang datang tuh anjing, ya, untuk menjilat boroknya. Nah, keadaan Lazarus ini sangat menderita sekali. Tapi waktu meninggal, dia berada dalam pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan orang kaya itu waktu meninggal dia masuk ke dalam penderitaan
apa? Penghukuman, masuk dalam penghukuman api neraka, ya. Meskipun dia sudah ada dalam penghukuman, berada di neraka, ya, tapi dia masih merasa lupa. Dia masih merasa seperti waktu dia hidup di dunia, ya, di mana waktu di dunia dia punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kekayaan, dia biasa memerintah orang untuk ini, untuk itu, dan juga sering dilayani, ya, sering dilayani dan minta dilayani oleh orang lain. Kita baca ya anak-anak ya. Lukas 16 ayat 24 sampai 27. Lukas 16 ayat 24 sampai 27. Ya. Lalu ia berseru kepada Bapak Abraham, "Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus." Nah, dia memerintah, ya. Dia memerintah kepada Bapak Abraham, suruh Lazarus. Nah, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku kesakitan dalam nyala api itu, ya. Dia memerintah dan minta dilayani, ya. Padahal dia sedang dalam penghukuman. 2 kali dia, ya. Kemudian ayat 27 ya. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia." Dia ini di sini adalah Lazarus, ya, ke rumah ayahku. Nah, dia lupa kalau dia sedang berada dalam penghukuman api neraka. Dan jarak antara orang kaya dengan Bapak Abraham dan Lazarus itu kita bisa baca ayat 25 dan 26, ya. Tetapi Abraham berkata, "Anak." Nah, di sini ya, anak. Berarti Lazarus dan orang kaya ini adalah anak Tuhan, ya. Bapak Abraham mengatakan, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ayat 26, "Selain daripada itu, di antara kami dan engkau," nah antara Lazarus dengan Bapak Abraham dan orang kaya itu, "terbentang jurang yang tidak terseberangi, ya, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Jadi ada pembatas, ya, ada pembatas yang tidak bisa dilewati, ya, dari yang di penghukuman api neraka mau ke surga atau ke surga mau ke neraka, tidak bisa, ya, tidak bisa. Yang mereka mau datang atau dari surga datang ke mana? Ke neraka, atau dari neraka ke surga, itu tidak bisa, ya. Nah, di sini adalah pelajaran yang penting, ya anak-anak, ya. Apa pelajarannya? Ya, kalau sudah berada dalam penghukuman, ya, orang kaya ini masih belum sadar atau menyesali dosa-dosanya. Dia tidak sadar, tidak menyesal sama sekali, ya, hanya terus mengikuti pikiran dagingnya sendiri, ya, kebenaran dirinya sendiri. Nah, ini yang namanya tidak mau bertobat sampai tidak bisa bertobat, ya. Bahkan sampai di penghukuman api neraka pun dia tidak menyesal, ya. Oh, aku sudah salah. Sampai dihukum oleh Tuhan, dia tidak menyesal, malah menyuruh, memerintah untuk dilayani, masih minta dilayani, ya. Nah, padahal Tuhan menginginkan kita untuk Tuhan memberikan teladan bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, ya. Contoh kita, teladan kita adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus, ya. Pribadi yang sempurna, ya. Tuhan
Datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yuk kita baca dulu Roma 1 ayat 22 kemudian ayat 21. Roma 1 ayat 22, 21. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, kalau tidak ada manusia, anak Tuhan siapapun selama hidupnya kalau tidak mengalami keobahan hidup, jadi tetap ya hidupnya dalam kegelapan. Ya, jadi kita harus berubah. Ya, nah itu sikap yang salah. Sekarang bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar yaitu waktu kita mendengar firman pengajaran yang benar, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mengerti. Kalau kita mengerti itu berarti kita mengerti di otak. Tapi jangan berhenti hanya mengerti tok, ya, hanya di otak, karena itu akan hanya menjadi pengetahuan. Tapi harus kita simpan di dalam hati kita. Firman kita percayai dan kita simpan di dalam hati kita. Kemudian supaya menjadi iman dalam hati. Iman dalam hati. Firman itu bukan hanya menjadi iman di dalam hati, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, supaya firman itu bisa menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita, menjadi iman yang hidup, ya, bukan iman yang mati. Kita mempunyai iman yang hidup, bukan iman yang mati, ya. Kalau kita hanya mendengar firman tapi kita tidak pernah praktek firman, nah iman kita akan menjadi iman yang mati, bukan iman yang hidup, ya. Kita sebagai manusia daging ini, jasmani ini bertumbuh, kerohanian kita juga harus bertumbuh. Ya, anak-anak ya. Lalu kita praktekkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lakukan, ya, kita mendengar firman, kita simpan dalam hati supaya jadi iman, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengalami mujizat dari Tuhan, ya. Dalam kehidupan kita tuh akan mengalami mujizat dari Tuhan, terutama yaitu keobahan hidup, ya. Itu mujizat rohani yang harus kita alami, ya, mengalami keobahan hidup, ya. Yuk, contohnya apa? Tadi Bapak Abraham, ya, yang menyerahkan Ishak anaknya untuk disembelih menjadi korban bakaran kepada Tuhan, karena Tuhan meminta, ya, Tuhan minta kepada Bapak Abraham, serahkan anakmu sebagai korban bakaran, bawa ke atas gunung, ya. Tapi Bapak Abraham dia taat kepada Tuhan, dia dengar-dengaran kepada Tuhan, walaupun anak satu-satunya yang Tuhan kasih kepada dia, dia rela, ya, dia rela. Nggak nggak Bapak Abraham, oh Tuhan, cuman anakku cuman satu-satunya ini kok diminta Tuhan, bersungut-sungut, ya, cari-cari alasan, ya, supaya Tuhan tidak minta anaknya, ya, supaya Tuhan tidak minta anaknya. Yang dombanya aja, binatang korban kan domba, ya Nana, ya, domba aja yang bisa dikorbankan. Bapak Abraham tidak melakukan itu, tapi dia taat dengar-dengaran kepada Tuhan, ya. Dia bawa anaknya sama 2 bujangnya ke atas gunung, ya. Tapi waktu bujangnya waktu sudah di bawah gunung, di kaki gunung itu, Bapak Abraham mau mempersembahkan Ishak itu,
Bapak Abraham hanya dengan Ishak yang naik ke atas gunung. Ya. Yuk kita baca ya. Kejadian 22 ayat 5. Ya. Kejadian 22 ayat 5 dan ayat 12. Ya. Kejadian 22 ayat 5 dan 12. Kata Bapak Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Ya, maksudnya ke atas gunung ya untuk mempersembahkan korban. Kami akan sembayang. Nah, kami ya berarti Bapak Abraham dan Ishak ya akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Padahal Tuhan minta Ishak. Nah, kalau Ishak dikorbankan berarti yang kembali kepada kedua bujangnya kan cuma satu orang, Bapak Abraham. Tapi di sini Bapak Abraham beriman, ya. Kami kembali kepadamu. Berarti Bapak Abraham dan Ishak tetap hidup, ya, kembali. Ya, di sini dikatakan kami kembali kepadamu. Ini padahal Bapak Abraham ini tidak tahu ya. Bapak Abraham ini tidak tahu ada domba atau tidak ada domba. Pada di dalam pikiran dia nanti Ishak diserahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi dia pasrah ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Ya apa caranya Tuhan nolong dia tidak tahu. Tapi dia hanya punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Nah, ayat 12. Lalu ia berfirman, ia ini di sini adalah Tuhan ya. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, di sini hasilnya. Kalau kita mau hidup dengan iman. Kalau kita mau hidup dengan iman, kita bisa taat, bisa dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, kita lakukan. Ya. Nah, di sini Bapak Abraham mengatakan kami kembali. Betul, ya. Waktu turun dari atas gunung, sebelum turun dari atas gunung, waktu mau mempersembahkan Ishak, di sana Tuhan sudah menyediakan seekor domba, ya, domba yang tersangkut. Nah, Tuhan sudah menyediakan korban bakaran untuk Tuhan. Ishak tidak jadi disembelih, tidak jadi korban. Ya, di sini Bapak Abraham mengalami mujizat dari tidak ada menjadi ada, ya. Sehingga waktu Bapak Abraham kembali kepada bujangnya, dia tetap 2 orang, naik 2 orang, ya, Bapak Abraham dan Ishak, turunnya juga 2 orang, Bapak Abraham dengan Ishak, ya. Secara logika kalau Ishak dikorbankan, dijadikan korban bakaran untuk Tuhan, yang kembali tentu hanya Bapak Abraham, hanya 1 orang. Itu secara logika. Tapi kalau dengan iman, nah di sini Tuhan yang bekerja. Tuhan mengadakan mujizat, ya, menyediakan domba dari tidak ada menjadi ada domba. Sehingga Ishak tidak disembelih, tidak dijadikan korban bakaran. Yang dijadikan korban bakaran adalah domba yang tersangkut di pohon, ya, yang Tuhan sediakan, ya. Tuhan menyediakan. Nah, kalau kita nurut kepada Tuhan, nah, Tuhan yang memerintah. Kita hanya menurut kepada Tuhan. Nanti yang tanggung jawab seperti firman Penggembalaan katakan, kalau Tuhan memerintah, kita turuti perintah itu, Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, di sini juga Bapak Abraham
mengalami mujizat dari Tuhan, ya. Tuhan yang bertanggung jawab, ya. Sehingga Bapak Abraham mengalami mujizat dari Tuhan, ya. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, taat dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah sampai kita selalu mengucap syukur, ya, kepada Tuhan. Sekarang kita baca Amsal 3 ayat 7 yang tadi, ya. Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, kita dalam mendengarkan firman jangan menggunakan logika. Walaupun apa yang kita dengar, oh itu masuk akal, kita bisa menerima. Kalau tidak masuk akal, seperti Bapak Abraham ini tidak masuk akal, tidak mungkin menyerahkan kalau orangnya itu tidak taat. Ya, kalau Bapak Abraham tidak taat, tidak dengar-dengaran pada Tuhan, dia tidak akan menyerahkan anak tunggalnya. Ya, menyerahkan Ishak. Tapi secara logika, kalau kita mendengarkan firman, kita menggunakan iman, ya, karena Tuhan tidak mau, ya, kita menerima firman itu hanya sebagai pengetahuan, ya. Artinya kalau masuk logika kita mengerti firman itu, oh ya itu benar, ya. Misalnya gini, contohnya, ya, hanya sebagai pengetahuan, seperti kita anak-anak di sekolah, ya, seperti anak-anak di sekolah menerima ilmu, ya, anak-anak di sekolah kan menerima ilmu, ya, misalkan perkalian 4 kali 4 itu sama dengan 16. Oh ya, itu betul, masuk logika kita mengerti. Tidak mungkin gitu kita simpan dalam hati, hanya kita simpan di otak sebagai pengetahuan, ya. Itu, ya, sebagai pengetahuan. Tapi kalau kita menerima firman, kita sungguh-sungguh mengerti, baru kita simpan dalam hati kita dan kita praktekkan, ya, supaya firman itu menjadi iman yang hidup. Ya, kalau kita praktekkan firman Allah itu, iman bisa menjadi iman yang hidup dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa berkenan kepada Tuhan, ya, karena kita mau taat dengar-dengaran kepada Tuhan, ya. Ya, kemudian firman itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya firman itu bisa mendarah daging, ya. Iman yang hidup, firman juga bisa mendarah daging dalam kehidupan kita. Apa sih firman yang bisa mendarah daging itu, Tante? Waktu kita suatu saat, ya, kita mengalami masalah, waktu mengalami pencobaan atau ujian, firman itu akan timbul. Ya, akan timbul mengingatkan kita, ya. Itu firman Allah yang mendarah daging dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan putus asa, tidak akan kecewa, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami masalah, mengalami pencobaan, ujian dalam kehidupan kita tetap percaya kepada Tuhan, terus memandang kepada Tuhan, ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah penolong kita, ya. Tuhan berikan penolong kepada kita, Roh Kudus yang akan terus menyertai kehidupan kita, ya. Kita baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas di sini dikatakan, ya, bahwa iman hanya didapatkan dari mendengar firman pengajaran yang benar, supaya kita selalu mengalami kuasa Tuhan untuk menyucikan dan mengubahkan kita, ya. Kita sebagai manusia ini banyak karakter-karakter yang masih belum baik, belum benar, ya. Lewat mendengar firman
Kita bisa mengerti, kita bisa berubah, ya. Yang menyucikan kita itu adalah saat kita mendengar firman Tuhan itu menyucikan kita, ya. Apa-apa yang masih belum benar, apa yang masih salah dalam kehidupan kita, Tuhan sadarkan lewat firman, ya, lewat kita mendengar firman. Maka dari itu saat mendengar firman, anak-anak perhatikan sungguh-sungguh. Jangan waktu mendengar firman, betul anak-anak melihat kepada tante, tapi pikirannya melayang-layang. Mikiri yang apa di rumah atau di mall atau di mana saat bermain atau apa. Nah, itu firman itu tidak akan masuk ke dalam kehidupan kita. Hanya masuk lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar lewat telinga kanan. Siapa yang mengambil benih firman? Iblis. Ya, ingat penanaman benih firman lewat 4 tempat itu, tapi kita mau, ya, hati kita menjadi tanah yang baik, ya, supaya benih firman itu bisa bertumbuh dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita baca lagi Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Karena kita hidup dari iman, maka kita harus percaya dan mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita baca lagi 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Nah, di sini kita jangan bergantung kepada manusia siapapun juga, karena manusia itu tidak pernah ada manusia yang sempurna, hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita teladani, hanya satu pribadi, ya. Teladan kita tuh hanya Yesus, pribadi yang sempurna, yang tidak bercacat celah, ya. Yesus sedang mempersiapkan kita ini untuk menjadi mempelainya. Tuhan Yesus itu sebagai kepala, kita tubuh, kita lihat kepala kita, ya. Kita lihat kepada Yesus sebagai teladan kita, ya. Nah, dalam kehidupan kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, supaya kita selalu berada dalam penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong untuk kehidupan kita, ya, supaya kita disertai terus oleh Roh Kudus, ya, untuk menuntun kehidupan kita sehingga kita selalu hidup benar dan hidup dalam kesucian dan bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk hidup takut kepada Tuhan, ya. Roh Kudus, kalau hati kita yang bertahta itu adalah Roh Kudus, ya, roh di dunia ini hanya ada 2. Roh Tuhan dengan roh iblis. Siapa yang bertahta dalam hati kita? Kalau Roh Kudus akan memimpin, ya, akan memimpin kita, menuntun kita untuk menjauhi dosa-dosa, terutama dosa kejahatan. Apa dosa kejahatan? Cinta akan uang, ya, sehingga kita terikat, ya. Kalau kita cinta akan uang, kita terikat sehingga kita kikir, serakah, ya. Terutama, ya, cinta akan uang itu apa? Yang terutama tuh tidak bisa mengembalikan miliknya Tuhan. Apa sih miliknya Tuhan itu, Tante? Perpuluhan dan persembahan khusus. Perpuluhan anak-anak memang belum bekerja, ya, tapi anak-anak belajar dari kecil, ya, untuk memberikan perpuluhan. Apa sih, Tante? Dari apa? Wong saya tidak bekerja kok, Tante. Nah, anak
Dikasih sangu enggak sama orang tua kita? Dapat berkat, misalnya ada paman atau bibi ya, kasih uang kepada kita. Nah, itu berkat dari Tuhan. 1/10 dari berkat yang kita terima. Misalnya kita terima 10.000. 1/10-nya berapa? 1.000 rupiah. Nah, 1.000 rupiah itu yang kita berikan kepada Tuhan. Kita mengaku kepada Tuhan kalau kita sudah diberkati. Jangan tunggu nanti kalau anak-anak sudah kerja baru ngasih perpuluhan. Jangan, belajar dari kecil ya anak-anak ya. Supaya anak-anak diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Yuk kita baca 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah, Tuhan ingin kita menjauhi, ya, menjauhi, ya. Akar kejahatan itu adalah cinta uang, supaya kita menjauh, ya, enggak mau memburu uang, ya, supaya kita lepas dari dosa kejahatan, ya. Jauhilah semua itu. Yang harus dikejar itu apa? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, ini ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Ya, kita harus mengejar keadilan, kita harus bertindak adil. Ya, bertindak adil. Misalnya anak-anak punya saudara, punya kakak atau punya adik. Nah, punya kue cuma 1. Ayo kita adil, bagi bersama. Bersama kakak atau adik, ya. Jangan, aku punya 1, enggak mau dikasih 0. Nah, jangan ya. Kita belajar berbagi, ya. Dari kecil, ayo belajar anak-anak ya. Belajar berbagi supaya kita bisa adil. Kemudian ibadah. Nah, ibadah ini harus dikejar, ya, mengutamakan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, 1 minggu cuma 1 kali, ya. Kalau misalnya tidak bisa datang ke gereja, masih ada kesempatan untuk online di rumah. Ayo gunakan kesempatan yang Tuhan masih sediakan, ya. Kita tidak tahu sampai kapan kemurahan Tuhan ini bisa kita nikmati, ya. Kemurahan Tuhan suatu saat akan diambil, tidak ada lagi di dunia ini. Kalau saat itu sudah tidak ada, mau beribadah, baru sadar mau beribadah sudah tidak bisa, ya, tidak bisa lagi. Tapi sekarang ini selagi kemurahan Tuhan masih ada, ayo dikejar, ya, belajar untuk setia, ya, kesetiaan untuk setia, ya, ini diperlukan. Kita sejak kecil belajar, ya. Kasih. Nah, tadi berbagi dengan kakak, dengan adik, berarti kita saling mengasihi dengan sesama yang dekat dengan kita. Dengan saudara kita. Misalnya, tante aku enggak punya saudara, enggak punya kakak, enggak punya adik. Ya sama papa sama mama, ya. Misalnya enggak ada saudara, ya sama papa sama mama. Sama aja, ya. Belajar untuk bertindak adil dan bertindak setia, ya. Kasih, kemudian sabar, lemah lembut, ya. Tuhan mempunyai kerinduan
supaya kita mau bersungguh-sungguh untuk setia dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Ya, supaya kita mendapatkan apa? Mahkota kehidupan kekal, juga sampai kita duduk, ya, duduk bersanding bersama Tuhan, ya, dalam kemuliaan sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai wanita dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Nah, ya anak-anak ya, kita mau belajar ya anak-anak ya, untuk percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar untuk mempunyai iman yang hidup, bukan iman yang mati. Firman yang kita dengar, kita simpan dalam hati, kita mengerti, kita simpan dalam hati, dan kita lakukan, ya, praktekkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dengan dengaran kepada Tuhan dan mengalami kuasa, ya, kuasa dari Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, firman sudah Tante selesaikan sampai di sini. Ayo anak-anak, kita mau nyanyikan Bapak terima kasih, ya. Kita nyanyikan, ayo anak-anak berdiri, kita nyanyikan Bapak terima kasih. Sikap doanya yang benar, yang baik ya. Tutup mata, lipat tangan dan tundukkan kepala. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja lebih lanjut dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang mengubahkan kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, supaya mereka boleh memuliakan nama Tuhan sejak mereka masih kecil. Tolong Tuhan urapi kami semua, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu menuntun mereka, supaya Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan mereka. Juga Roh Kudus-Mu memimpin mereka, supaya mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Juga di sekolah mereka, Tuhan tolong Roh Kudus-Mu menyertai mereka dalam pelajaran mereka, supaya mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Lewat sekolah mereka boleh menjadi kesaksian, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang bisa selalu hidup belajar untuk jujur. Tuhan tolong hidup taat dengar-dengaran kepada Engkau, juga takut akan Engkau ada dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, firman sudah disampaikan, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja lebih lanjut dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, sampai ketemu minggu depan.